Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini saya akan memulai kuliah kita tentang analisa struktur 4. Jadi ini adalah video pertama, pertemuan pertama. Mungkin yang akan saya sampaikan di sini adalah beberapa review dari dulu kalian belajar dari AS1, AS2, AS3 dan sekarang nanti AS4 yang akan kalian pelajari itu apa saja. Dan nanti sedikit saya berikan basicnya dulu, basic ilmu dasarnya dulu. Oke, jadi kita mulai. Uh, Sekedar untuk timestamp saja. Jadi video kali ini saya buat pada tanggal 29 April 2020 sekitar jam 7 ya, jam 7.20 pagi. Jadi saya kira moga-moga nanti nggak terlalu panjang nih videonya. Kita langsung saja, kita mulai dari ini dulu. Jadi waktu dulu kalian belajar AS1, itu yang kalian pelajari itu ada balok sederhana. Kemudian ada portal dan pelengkung, struktur pelengkung. Di mana portal dan pelengkung ini kita modif sedemikian rupa menjadi portal 3 sendi dan pelengkung 3 sendi. Di mana untuk ada 3 struktur yang kalian pelajari dulu waktu semester 1 itu masih menggunakan analisa statis tertentu. Jadi analisanya masih analisa sederhana statis tertentu. Dimana kalau misal kita melakukan analisa statis tertentu itu masih sederhana, artinya hanya menggunakan prinsip dasar sigma momen sama dengan 0, sigma gaya sama dengan 0, baik itu gaya horizontal maupun gaya vertikal. Itu untuk AS1 atau analisa struktur 1. Kemudian selanjutnya di semester kedua ada analisa struktur 2, di mana kalian akan sudah mempelajari sistem struktur baru, yaitu sistem struktur truss atau rangka batang. Untuk AS2 juga masih analisanya masih statis tertentu, artinya masih sederhana, masih bisa diselesaikan secara hitungan matematis sederhana, masih linear. Di mana untuk sistem truss ini yang kalian gunakan atau yang kalian pelajari kemarin itu ada beberapa metode. Mungkin seingat saya ada metode Cremona, kemudian ada keseimbangan titik buhul, dan mungkin ada banyak ya, ada beban berjalan dan lain-lain sebagainya, ada 4 kalau nggak salah. Kemudian di AS3 kalian mulai mempelajari analisa statis tak tentu. Kemudian yang kalian pelajari sistem strukturnya berubah menjadi lebih kompleks lagi. Jadi ada balok menerus, di mana balok menerus ini adalah pengembangan dari balok sederhana. Artinya kalau balok menerus dia tumpuannya lebih dari 2, dan tumpuannya itu bisa bermacam-macam, entah menggunakan sendi, jepit, atau bahkan kombinasi dari itu, sendi, roll, atau bahkan jepit. Itu untuk balok menerus. Kemudian selain ada balok menerus, kalian juga pelajari ada portal, hampir mirip seperti yang di AS1 atau frame. Tapi portal di sini sudah masuk ke analisa statis tak tentu, artinya ada 2 jenis portal, ada portal yang bergoyang, ada yang tidak bergoyang. Sway frame atau dan unsway frame, sway frame dan unsway frame. Kemudian di AS4, ini AS3 ya. Di AS4 mungkin kalian kemarin sebelum UTS sudah diajarkan atau sudah di kuliah dengan Pak Sumirin, mungkin sedikit sudah diberikan penjelasannya bahwa di AS4 kalian akan belajar yang namanya analisa struktur metode matriks. Jadi seperti ini, mungkin hampir mirip antara AS3 dan AS4 karena sama-sama untuk di AS3 dan AS4 ini adalah masuknya ke statis tak tentu. Statis tak tentu ya. Artinya sebenarnya hampir mirip,
Kalau kalian masih ingat dulu waktu kalian belajar dengan saya di AS3, saya katakan di AS3 itu kalian belajar tentang sejarah. Jadi artinya ada banyak metode yang kalian pelajari, ada metode cross, ada metode mungkin TKB ya. Saya nggak ngerti sudah saya ajarkan atau belum TKB ya ini. Jadi ada cross, TKB ya, mungkin yang diajarkan Pak Joko ada slope deflection. Jadi itu artinya di metode yang digunakan di S3 itu ternyata sekarang sudah nggak pernah digunakan lagi atau jarang sekali ada perencana yang menggunakan analisa struktur menggunakan metode yang sudah kalian pelajari di S3. Jadi waktu dulu saya sampaikan S3 itu kalian belajar tentang sejarah. Artinya waktu dulu insinyur itu menghitung struktur itu cara-caranya itu seperti apa itu sudah kalian pelajari di S3. Kemudian di zaman sekarang pada mungkin era-era zaman komputer mungkin dimulai pada tahun 95 sekitar tahun 95 96 artinya mulai booming digunakannya program-program komputer, maka metode yang paling modern ya walaupun sebenarnya nggak metode baru ya, ini sebenarnya metode lama tapi practicable atau bisa mulai diaplikasikan pada memang kita butuh yang namanya komputer karena adanya metode matriks ini sebenarnya hitungannya sederhana tapi dia berulang dan banyak. Nah ini kalau dihitung dengan cara manual itu akan susah, jadi kita perlu butuh komputer. Jadi metode matriks ini adalah metode yang paling sering digunakan pada zaman sekarang. Jadi kalau kalian kemarin sudah belajar Cremona, slope deflection dan lain-lain itu adalah histori atau sejarah. Sekarang kalian akan belajar cara yang lebih modern. Nanti kalian bisa bandingkan. Jadi mungkin di AS3 kemarin kalian sudah mengerjakan tugas besar, bisa kalian kerjakan dari yang awalnya kalian mengerjakan menggunakan metode Cremona atau metode slope deflection, kalian coba hitung ulang menggunakan metode matrix, itu coba kalian bandingkan hasilnya, apakah beda atau sama. Kalau misalnya bedanya seberapa, apakah lebih tinggi hitungan metode di AS3 atau lebih tinggi hitungan di metode AS4, itu bisa kalian cek sendiri. Itu untuk metode matrix atau metode yang ada di AS4. Kemudian mengapa ini disebut metode matrix? Mungkin kalian juga sudah tahu dari penjelasannya Pak Sumirin. Disebut metode matrix karena memang operasi hitungannya, basisnya itu adalah menggunakan aljabar dari matrix. Jadi kalau misal saya punya matrix A, misal ukurannya adalah 2 kali 3, di mana ukuran 2 kali 3 ini adalah 2, ini milik jumlah baris. Jadi jumlah baris itu adalah 2 kali 3, kemudian 3-nya ini adalah jumlah kolom. Jadi misal matriks A memiliki ukuran 2 kali 3, 2-nya baris, 3-nya kolom. Misal saya buat acak saja. 1, 0, 1, misal. Kemudian ini 2, 0, misal min 1. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 baris, ini baris pertama, baris kedua, dan ada 3 kolom. Jadi ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Itu secara umum cara untuk penyusunan matriks. Nanti kita coba pelajari matriks lebih dalam lagi di mungkin video selanjutnya. Oke itu. Kemudian untuk metode matriks khusus metode matriks ini, mungkin saya memiliki sedikit pengertian yang mungkin saya nggak ngerti apakah berbeda dengan pengertian dosen-dosen yang lain atau enggak. Tapi yang jelas metode matriks itu menurut saya itu hampir mirip atau bahkan bisa disebut bahwa nama lainnya itu adalah metode elemen hingga. Nah, ini yang akan mau saya sampaikan di video kali ini. Jadi tentang metode elemen hingga. Jadi metode elemen hingga itu merupakan nama lain, boleh saya sebut nama lain dari metode matriks yang kalian pelajari di AS4. Jadi memang metode matriks, kenapa disebut matriks? Karena memang operasinya menggunakan sistem matriks. Kemudian nama lain dari metode elemen hingga, kenapa disebut metode elemen hingga? Karena struktur yang kalian hitung itu dipecah menjadi elemen-elemen tertentu. Jadi kalau kalian kemarin belajar dengan Pak Sumirin membuat suatu frame atau portal, maka kalian pecah menjadi elemen-elemen garis. Ada beberapa elemen garis, misal ada 2 kolom, 1 balok, maka menjadi 3 elemen. Nah sekarang kita coba pecah jenis-jenis elemen yang bisa kita gunakan di metode ini.
Jadi ada jenis elemen. Jadi secara umum mungkin ada beberapa. Jadi yang pertama adalah, mungkin saya tuliskan langsung saja. Yang pertama adalah, ini mungkin saya seperti ini aja dulu. Pertama adalah 1D, satu dimensi, atau boleh kita sebut one dimensional element. Jadi one dimensional element, elemen satu dimensi. Kemudian ada one dimensional, ada 2D, ada 3D, dan nanti ada satu lagi, nanti akan saya jelaskan yang paling bagus elemennya. Sekarang yang disebut satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi itu merujuk ke sumbu koordinat. Jadi misal saya buat sumbu koordinat ya, jadi arah horizontalnya ini adalah sumbu X, arah vertikalnya mungkin sumbu Y, maka nanti sumbu Z itu arahnya adalah keluar dari layar kalian ini, jadi Z-nya keluar dari layar, arahnya seperti itu. Jadi kalau sumbu koordinat ini kita mengikuti teorema tangan kanan. Coba sebelum masuk ke 1D, 2D, sama 3D ya, jadi kita main ke sistem koordinat dulu. Jadi mengikuti teorema tangan kanan, mungkin sedikit saya gambarkan. Semoga ini gambarnya bagus. Bisa nggak ya? Ini misal, oke, moga-moga bagus, bisa nggak? Jadi ini ada, moga-moga bisa dipahami. Jadi ada ibu jari, ini ibu jari. Ada jari telunjuk. Dan ada jari tengah. Jadi sambil kalian menyaksikan video ini, bisa kalian sambil coba praktekkan. Bentuk tangan kalian adalah seperti ini. Jadi ini tangan kanan ya. Jadi ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah itu merujuk ke arah X dan XY dan Z, atau arah sumbu koordinat. Jadi ibu jari itu merujuk ke arah X, kemudian ibu jari merujuk ke arah sumbu X, jari telunjuk merujuk ke arah sumbu Y, kemudian jari tengah dia merujuk ke arah sumbu Z. Jadi X, Y, Z, ibu jari, telunjuk, dan tengah. Atau kadang juga di beberapa program mengubah nama X, Y, Z ini, sumbu X, Y, dan Z ini dengan istilah mungkin nama yang berbeda. Mungkin namanya diubah angka 1 untuk arah X, 2 untuk arah Y, Z itu untuk arah 3, 1, 2, 3, X, Y, Z. Entah namanya apa, yang jelas arah sumbunya adalah mengikuti teorema tangan kanan. Jadi kalau saya ulangi, kalau misalnya X-nya dia arahnya ke kanan, maka arahkan ibu jari arah ke kanan. Kemudian Y misal arahnya ke atas, arahkan jari telunjuk arahnya ke atas, maka pasti jari tengah itu keluar, arahnya keluar, nggak akan mungkin masuk ke dalam. Itu caranya. Kemudian contoh lagi, misal ini sambil kalian praktekkan. Misal saya punya arah koordinat X-nya itu arahnya ke kanan, ini arah X, kemudian misal Y-nya arahnya ke bawah, maka Z arahnya kemana? Coba, silakan coba kalian praktekkan. Silakan pause videonya. Kita coba langsung. Kalau kalian praktekkan, maka arah X-nya arah ke kanan, Y-nya jari telunjuk arah ke bawah, maka Z itu harusnya arahnya masuk ke dalam layar. Itu caranya. Oke, sekali lagi ya, biar kalian bisa lebih membayangkan saja. Jadi misal saya punya arah horizontalnya arah Y, kemudian ke atas arahnya adalah arah Z, maka arah X itu kemana? Coba, arahnya ke luar layar atau ke dalam layar. Coba saya berikan waktu 3 detik, silahkan pause videonya. 1, 2, 3. Jadi kalau arah Y-nya dia ke, wah ini susah ya, arah ke kanan, kemudian Z-nya arah ke atas, maka arah X-nya itu harusnya arahnya ke luar. Oke, silakan coba kalian, kalau misalnya masih salah, silakan kalian ulangi lagi, kemudian kalian praktekkan menggunakan tangan kanan. Jadi diingat harus menggunakan tangan kanan. Oke, itu cukup untuk koordinat saya kira.
sekarang kita kembali lagi ke jenis-jenis elemen. Jadi one dimensional element, two dimensional element, sama three dimensional element. Kita pertama bahas ke one dimensional element. Ini adalah elemen garis. Jadi merujuk ke arah satu arah sumbu, bisa arahnya arah X, arah Y, atau arah Z, atau bahkan mungkin arah kombinasinya. Dia bisa miring ke arah antara X dan Y, antara Z dan Y, atau ketiganya. Yang jelas one dimensional element itu adalah elemen garis merujuk ke salah satu ini ya, sumbu koordinat. Nah, kemudian cirinya itu adalah dia dibatasi oleh dua join. Mungkin kemarin juga sudah sedikit dijelaskan sama Pak Sumirin. Yang namanya one dimensional element adalah dia dibatasi oleh dua, nggak mungkin ada garis yang dibatasi oleh tiga. Jadi misal, saya tulis dulu ya, dibatasi dua join atau dua titik. Artinya misal suatu garis, ada elemen garis, tapi dia dibatasi oleh ada tiga titik di situ. Ada I, misal ini J, yang di tengah ada K, maka artinya di sini akan ada dua elemen. Jadi ini elemen pertama, yang ini adalah elemen yang kedua. Yang pertama adalah antara dibatasi oleh I dan K, elemen kedua dia dibatasi oleh K dan J. Jadi seperti itu. Ini saya kira lebih mudah dipahami untuk yang one dimensional element. Kemudian yang two dimensional element itu adalah elemen luasan. Bisa dikatakan bahwa two dimensional adalah upgrade dari one dimensional element. Untuk elemen dua dimensi ini sebenarnya ada dua jenis, hanya ada dua jenis. Jadi saya tekankan hanya ada dua jenis. Yang pertama adalah elemen yang berbentuk segitiga, yang kedua adalah elemen yang berbentuk segi empat. Jadi hanya ada ini saja. Kalau elemen segitiga, cirinya dia dibatasi oleh tiga join. Jadi ada I, ada J, ada K. Jadi kalau yang minimal segitiga ya. Jadi yang penting dia dibatasi tiga join. Entah bentuknya seperti apa, apakah segitiga sama kaki, sama sisi, atau sama segitiga yang lain, atau segitiga sembarang. Yang jelas asal dia berbentuk elemen luasan, kemudian dia dibatasi tiga join, maka dia disebut elemen segitiga dua dimensi. Kemudian yang elemen segi empat dia dibatasi oleh 4 join. JKL. Jadi ini mungkin agak sepele, tapi ini sebenarnya penting karena elemen dua dimensi itu hanya ada dua jenis, dibatasi oleh tiga join atau dia dibatasi oleh 4 join. Nggak ada elemen luasan yang dibatasi oleh 5 join. Atau bahkan kalau dua join pasti otomatis ke one dimensional element, tapi kalau lebih dari dua maka dia masuknya ke elemen luasan, entah itu dibatasi 3 atau 4. Pilihannya cuma itu saja, nggak ada yang dibatasi sama 5, 6, apalagi sampai lebih dari itu untuk elemen luasan. Nah, kemudian kalau misal ada suatu struktur, entah apapun itu, kalau misal bentuknya adalah seperti ini, segi 5 ya, segi 5, artinya ada 5 join, misal I, J, K, L, M. Maka mau nggak mau kita harus bagi menjadi dua elemen. Bisa kita buat seperti ini. Jadi ini adalah elemen pertama. Elemen pertama MKL itu adalah elemen segitiga. Kemudian elemen yang kedua itu adalah IJKM, itu adalah elemen segi empat. Jadi harus pilih antara 3 join atau 4 join, nggak boleh lebih. Kalau lebih ya mau nggak mau kita harus pecah. Itu untuk elemen dua dimensi. Kemudian yang ketiga, elemen three dimensional element itu sesuai ini ya. Jadi dia elemen volume. Jadi ini juga merupakan upgrade dari elemen dua dimensi. Pilihannya juga hanya ada dua. Jadi kalau yang pertama yang dua dimensi bentuknya segitiga, kalau kita upgrade menjadi dia mungkin bentuk prisma ya. Ya kira-kira seperti ini bentuk prisma. Jumlah joinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibatasi 6 join. Itu untuk yang three dimensional element, untuk yang bentuk prisma.
Kemudian yang upgrade dari elemen segi 4 2 dimensi, dia menjadi mungkin bisa kita sebut apa ini, elemen balok mungkin ya. Jadi ada dibatasi oleh berapa itu? 4 tambah 4 ada 8 join. Jadi pilihannya hanya ini, nggak ada bentuk yang lain untuk yang 3 dimensional element. Oke, kemudian yang selanjutnya, jenis elemen yang selanjutnya ada one dimensional, two dimensional, ada three dimensional. Yang terakhir ada higher order element. Jadi ini merupakan upgrade dari elemen 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi yang sudah tadi ada 3 dimensi, dia di-upgrade lagi. Bahkan yang 2 dimensi pun masih bisa di-upgrade. Jadi ada 2 jenis, 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi 2 dimensional higher order element. Kemudian ada 3 dimensional higher order element. Jadi misal untuk elemen 2 dimensi sama, hanya ada 2 juga, elemen segitiga dan elemen segi 4. Jadi segitiga higher order, ada segi 4 higher order. Kalau segitiga biasa tadi yang 2 dimensi itu dibatasi oleh 3 join. Tapi sekarang untuk higher order dia dibatasi oleh 6 join. Jadi ada tambahan 3 join di antara join I, J, dan K. Misal saya beri nama A, B, dan C. Ini dibatasi 6 join. Jadi elemen 2 dimensi tapi dia dibatasi 6 join. Di mana misal di sini join A di sini, oh hilang. Join A di sini itu merupakan titik di mana titik tegak lurus ya. Jadi antara I dan J itu harus tegak lurus, harus berbentuk tetap segitiga. Jadi berada di antara I dan J yang arahnya tegak lurus. Titik B juga sama, dia harus posisinya harus tegak lurus antara J dan K. Entah itu bisa di tengah atau dia bisa di pinggir agak dekat di titik K atau dekat di titik J, dan seterusnya untuk titik J juga sama. Jadi dibatasi 6 join, tapi ada syarat khusus lagi, A, B, C itu harus arahnya itu adalah tegak lurus antara titik-titik yang bersebelahan. Kemudian selanjutnya yang segi 4 juga sama, ada 4 join tapi ada tambahan 4 lagi di antaranya. Jadi ada I, J, K, L, ada A, B, C, D. Jadi dibatasi oleh berapa join? Ada 8 join. Oke, jadi ini hampir mirip seperti 3 dimensional tapi masih sifatnya masih 2 dimensional. Jadi seperti hampir mirip seperti ini ya. Jadi ini hampir mirip. Tapi sebenarnya memang beda antara 2 dimensi sama 3 dimensi. Kemudian yang higher order yang 3 dimensi juga mirip. Ada tambahan join di titik tengah itu. Misal yang ini dulu, yang bentuk prisma. Ada yang normal ada berapa itu? Ada 6. Sekarang di bagian segitiga saya ada 3 lagi. Di sini 3, di sini juga ada 3. Berarti di bawah ada 6, di atas ada, di sini ada 6 join. Oh, sorry. Saya teruskan di sini ya. Jadi ada 6, ini ada 6. Di bagian sini juga ada join 3. Jadi total dia dibatasi 6 tambah 6, 12 tambah 3, 15 join. Kemudian yang bentuk balok yang 3 dimensi seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di bawah ada 8, di atas juga sama 8, dan di tengah juga ada tambahan join, dia tambahan join 4. Artinya dia dibatasi berapa ini? 8 tambah 8, 16 ditambah 4 ada 20. 20 join. Jadi ini untuk jenis-jenis elemen. Mungkin ini agak sedikit rumit ya, saya kira memang agak rumit karena memang sebenarnya ini adalah dasar dari, sebenarnya ada kita di Teknik Sipil Unisula ada kuliah khusus, kuliah tambahan atau kuliah pilihan ya, yang namanya juga sama, metode elemen hingga, kuliah metode elemen hingga, dan itu termasuk mata kuliah pilihan untuk
struktur ya, untuk penjurusan ke struktur. Dan mungkin sedikit saya kabarkan ke kalian bahwa AS4 itu hanya membahas tentang one dimensional element. Jadi elemen ini saja yang akan kalian bahas, yang akan kita bahas. Jadi one dimensional element, asal kalian pahami bahwa yang namanya one dimensional itu hanya dibatasi oleh 2 join. Saya kira itu lebih mudah dipahami. Untuk yang lain, kalau misalnya kalian ingin mendalami lebih jauh dari 2 dimensi, elemen 2 dimensi, elemen 3 dimensi, atau higher order elemen, itu bisa kalian boleh ambil kuliah metode elemen hingga, nanti yang mengajarkan ada Prof. Anton sama saya. Oke, itu untuk jenis-jenis elemen. Sekarang, terakhir ini sudah 25 menit. Oke, kita masuk ke jenis struktur. Jadi jenis struktur juga akan mempengaruhi cara analisa kita dalam nanti pengerjaan di AS4 ini, metode matrix atau tadi yang sudah saya sebutkan metode elemen hingga. Jadi ada yang pertama portal atau frame. Jadi portal atau frame ini nanti bisa ada beberapa jenis juga. Jadi portal atau frame ini bisa kita pecah, bisa jadi berupa balok atau kolom secara tersendiri. Jadi mungkin kalau kalian kemarin di Pak Sumirin sudah diberikan program MATLAB untuk menghitung portal. Jadi ada frame 2D kalau nggak salah ya. Jadi ada frame 2D, saya nggak ngerti apakah ada frame 3D juga. Saya nggak ngerti untuk programnya di MATLAB-nya Pak Sumirin. Tapi yang jelas program frame 2D itu sebenarnya bisa kalian gunakan untuk menganalisa balok sederhana atau balok menerus, itu bisa. Jadi kalau misal kalian ingat di AS1 kalian menghitung balok sederhana seperti ini, maka kalian bisa gunakan analisa menggunakan MATLAB dari ini. Jadi elemennya mungkin ini 1, ini ada join 1, join kedua, titik 1, titik 2. Tinggal jaraknya berapa, kemudian bebannya apakah beban merata atau beban terpusat. Kemudian join 1 itu tumpuannya apa, join kedua tumpuannya apa, atau misalnya kalian tambahi di sini, ada tambahan join lagi, itu masih bisa kita gunakan analisa portal yang kalian pelajari di Pak Sumirin. Saya nggak ngerti apakah menggunakan frame atau truss ya, saya nggak ngerti. Yang jelas bisa untuk menggunakan analisa portal. Jadi untuk balok sendiri, kolom sendiri juga bisa kita gunakan elemen analisa portal. Kemudian frame juga tadi sudah saya sebutkan, ada frame 2 dimensi, ada frame 3 dimensi. Ini juga saya kira sudah diajarkan Pak Sumirin untuk analisa programnya. Kemudian jenis struktur selanjutnya ada struktur truss atau rangka batang. Itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kalau 2 dimensi mungkin berbentuk kuda-kuda atau mungkin jembatan rangka. Kalau 3 dimensi mungkin seperti tower ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi sistem struktur bisa kita sebut dengan plat lantai ya. Jadi plat lantai atau istilah Inggrisnya plate atau plat ya, terserah cara pengucapannya. Artinya ini plat ini adalah termasuk ke 2 dimensi. Analisanya juga harus menggunakan elemen 2 dimensi, 2 dimensional element. Jadi kalau ini ya, jadi portal dan truss itu minimal boleh kita gunakan 1 dimensional element. Tapi kalau analisa plat atau plate itu minimal harus 2 dimensi. Elemen 2 dimensi itu harus digunakan minimal, jadi minimalnya 2 dimensi. Nggak boleh kita gunakan elemen 1 dimensi atau 1 dimensional elemen untuk menghitung plat. Mungkin kalau di Pak Sumirin saya nggak ngerti, udah diajarkan untuk mungkin pendekatan perhitungan analisa plat menggunakan 1 dimensional element. Itu mungkin saya nggak ngerti apakah akurasinya bagus atau enggak, tapi yang jelas itu analisanya akan berbeda. Jadi mungkin sedikit saya review, kalau misalnya plat itu harusnya seperti ini. Misal tumpuannya apapun itu, tumpuan sendi atau sendi roll, terserah. Misal elemennya segi 4, boleh, atau bahkan mungkin segi 3, itu nggak masalah.
Yang penting dia elemen 2 dimensi. Tapi kadang saya ingat Pak Sumir mungkin pernah mengajarkan elemen plat ini dia didekati oleh elemen 1 dimensi. Jadi dari yang berbentuk awalnya plat seperti ini 2 dimensi, dia diubah menjadi seperti balok yang saling tumpang tindih. Itu mungkin enggak, walaupun enggak akan mirip, tapi mungkin masih bisa didekati seperti itu. Itu untuk elemen plat atau sistem struktur plat. Kemudian ada yang namanya sistem struktur plane. Jadi ada plat atau plate, ada plane. Ini juga minimal elemen 2 dimensi. Jadi bedanya untuk karena kalau kita tahu plat itu adalah arahnya dia mendatar, artinya ya sebagai plat ya mendatar artinya. Kemudian tapi kalau plane dia arahnya dia itu tegak lurus. Jadi mungkin lebih mudah kalau kita bayangkan kalau untuk memodelkan dinding atau dinding biasa atau dinding geser, itu kita bisa menggunakan sistem struktur plane. Jadi nanti kalau kalian buka program SAP 2000 atau ETABS, itu nanti ada pilihan plat, ada pilihan plane, itu untuk pemodelan dinding, kalian gunakan saja untuk plane. Kemudian plane itu ada dua juga, bisa dibagi dua, ada plane strain, ada plane stress. Bedanya apa? Nanti kalian bisa kupas lebih dalam di kuliah mata metode elemen hingga. Jadi ini sedikit saya sampaikan dasar-dasarnya saja, pembagiannya saja. Itu untuk plane. Jadi plat itu yang horizontal atau ya horizontal. Kalau plane itu yang tegak lurus. Kemudian ada lagi terakhir, ada yang namanya shell atau bahasa Indonesianya adalah cangkang. Jadi shell ini itu adalah sebenarnya boleh saya ibaratkan kombinasi antara plate dan plane. Jadi dia itu bisa dihitung untuk analisa yang horizontal atau dihitung untuk analisa yang vertikal. Jadi kalau misal memodelkan plat menggunakan shell itu pun nggak masalah, atau memodelkan dinding menggunakan shell itu juga nggak masalah. Yang nggak boleh itu memodelkan plat tapi analisanya masih menggunakan analisa plane, atau memodelkan dinding tapi analisanya analisa plate, itu akan salah. Jadi kalau shell itu lebih aman ya, walaupun mungkin powernya akan lebih banyak karena dia hitungannya akan ada dua, jadi ada hitungan horizontal, ada hitungan vertikal. Jadi mungkin lebih cocok untuk kita gunakan. Jadi kalau misal kalian strukturnya masih kecil ya pakai shell saja nggak masalah, tapi kalau udah mulai strukturnya besar sekali, kita butuhkan detail yang akurat, maka mungkin bisa untuk agar nggak boros power atau nggak boros artinya analisanya bisa lebih cepat, bisa kita pilih antara plat atau plane. Tapi kalau shell itu mungkin lebih cocoknya untuk analisa mungkin struktur-struktur kubah. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi, ada frame, ada truss, ada plate, plane, ada shell, dan itu sudah saya jelaskan satu persatu. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.